transfer ke XXX 1 miliar rupiah. Ini transfer 1 juta. Ini seriusan 1 miliar rupiah loh transferannya. Hai, saya yang curhat bentar. Kali ini kita akan membahas tentang wanita karir. Wanita seringkali dipandang sebelah mata, diimajinasikan sebagai sosok yang lemah lembut di dalam sangkar emas. Ya kalau emas, ya kan. Banyak anggapan yang bilang kalau wanita lebih baik di dapur, ngurusin anak dan suami saja. Tapi jangan salah sayang, di era kesetaraan gender ini banyak wanita yang memiliki karir cemerlang di pekerjaan yang dijalaninya. Jadi sebenarnya wanita karir itu apa sih? Nah, sekarang kita akan kedatangan wanita hebat yang sukses menjalani berbagai macam bisnis sebagai wanita karir. Oke, ini dia ada Kak Fitri Sahuteru yang pasti kalian semuanya tahu dong sayang. Aku deg-degan banget dari tadi gini ya terus. Aku juga deg-degan. Soalnya ini pertama kalinya curhat bentar ada bintang tamu. Ya ampun, terus bintang tamunya udah wanita karir yang sukses banget. Ini aku kebetulan lagi datang ke acaranya Kak Fitri juga. Iya. Launching produk ya. terus ya. Lebih tepatnya mensupport Iya, betul. perempuan lain. Gitu. Iya, Kak Fitri sih luar biasa mensupport para wanita-wanita. Biar bersatu kan, Iya, kita harus bersatu. Benar. Tadi kan aku dengar kamu pembuka, wanita itu selalu diimajinasikan makhluk yang lemah. Benar. Kita baru lahir nih, oh anaknya apa, perempuan, itu udah lemah aja. Iya, kelihatannya perempuan gitu ya. Padahal pada salah sangka loh, perempuan itu bisa melebihi laki. Diam-diam menghanyutkan ya. Agak takut nih kalau mau terlalu perempuan gue banget lah gitu ya. Iya, benar. Ya memang siapa lagi yang bisa menyemangati perempuan lain kalau bukan perempuan itu sendiri kan. Benar sih. Kalau misalnya nggak disupport kan, kalau sama perempuan kan lebih tahu feelingnya itu. Feelingnya gimana? I know you, I feel you, gitu kan biasanya kan. Iya. Oke, kalau kayak gitu pasti orang pada mau nanya dong. Mau dengar cerita dari Kak Fitri, itu awal mulai merambah ke dunia bisnis tuh kapan? Terus udah kayak gitu waktu itu pertama kali itu bisnis apa? Aku tuh saking nggak tahu aku memulainya di usia berapa, bingung kalau ditanya, karena dengan dibesarkan oleh orang tua, mungkin sebagian orang udah tahu ya bagaimana aku tuh struggle-nya dibesarkan oleh kakak-kakak aku misalnya gitu ya. Karena dari kecil aku tuh ngerasa aku tuh nggak mau ngerepotin mereka gitu. Jadi sambil sekolah itu sebetulnya aku udah mulai bekerja ya. Sambil jualan gitu? Sambil, ya ada apa aja, mau ngeles anak, ngasih pelajaran les anak-anak di kelas gitu. Berarti pintar kalau bisa ngelesin orang. Gak tahu ya. Nilainya bagus dong berarti, iya kan? Sebetulnya kalau pinter secara sekolah itu relatif ya. Yang paling penting itu di dalam hidup kan praktek. Bener sih. Percuma kalau kita misalnya juara kelas, juara umum, terus lulus sekolah kamu mau apa? Gitu kan. Bener, yang harus diterapkan, ini melenceng sedikit ya. Yang aku terapkan ke anak-anakku sekarang adalah, ya kalian memang sekolah nomor 1. Tetapi yang paling penting itu apa yang ingin kalian lakukan nanti setelah selesai sekolah. Gitu. Bener banget. Balik nih pada saat itu aku ditanya kapan memulai menjadi bisnis. Pekerja ya. Aku sih nggak pernah mengklaim diri aku wanita karir. Emang aku pekerja aja gitu. Pekerja keras? Pekerja keras banget. Keras banget gitu. Itu mungkin setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA aku punya kakak yang hampir seumuran dengan aku dan kebetulan cowok. Jadi kita selalu bikin pekerjaan-pekerjaan sama dia. Mau ngerjain apa, karena mungkin aku memang lebih berteman dengan teman kakak-kakakku yang cowok nih. Jadi memang dari kecil itu udah, dari remaja ya udah kok kayak cowok banget gitu. Padahal tomboy ya? Iya tomboy gitu ya. Padahal kita lemah loh perempuan gitu. Nah, mungkin dari situ Wenda kita mensupport beberapa pekerjaan. Awalnya dari kontraktor kecil-kecilan, ambil borongan-borongan orang, sampai akhirnya ningkat. Akhirnya aku berani ke dunia telekomunikasi.
terus sampailah sekarang keasikan kerja gitu. Kerja tapi tetap ngurusin anak dong. Iya. Dan Orang tadi aja sama anak udah kayak friend banget deh. Oh iya. Itu udah bener-bener goals aku banget. Maksudnya aku mau kayak anak-anak tuh kayak ngerasa sama aku juga deket. Deket kayak teman, tapi juga seorang ibunya mereka gitu. Itu kan yang paling susah ya dijaganya ya. Iya, aku tuh selalu kepingin dan selalu meyakini ya. Kita harus pede dulu ya. Iya dong. Bahwa aku ini sahabat terbaik anakku. Jadi kalau misalnya mereka mau cerita apapun, pasti yang harus mereka pikirin itu, saya cerita sama siapa dulu ya. Aku tuh kepengen orang pertama yang ada di pikiran dia, aku harus cerita ke ibuku gitu. Nah itu menjaga itu yang benar-benar anak sekarang dengan anak zaman dulu beda kan. Banget. Kalau zaman dulu mah kan pressure ya, jangan begini, jangan begitu. Takut. Nah, kalau sekarang kan kita nggak bisa gitu sama anak. Harus jadiin teman, harus diajak ngobrol lah gitu. Terus kita harus masuk ke dunianya kan. Betul. Sampai aku download game yang anak aku lagi mainin juga. Ya, kita harus walaupun kita nggak suka misalnya ya kita harus turun masuk ke dunia mereka. Benar. Aduh, tapi kalau misalnya ini kan ceritain anak-anak, tapi pernah nggak sih pas bisnis itu ada momen jatuh gitu, kayak pahitnya gitu, yang paling pahit yang pernah dilewati itu apa sampai kayak wah ini momen terberat aku gitu. Aku rasa semua orang di dunia bisnis pernah mengalaminya itu. Tapi kejadian yang paling berat yang aku laluin bukan karena aku misalnya mengalami kerugian atau dibohongin orang, misalnya gitu. Itu dalam dunia usaha itu biasa. Yang paling berat itu ketika aku kehilangan partnerku. Kehilangannya tuh partner. Aku tuh kan sama iya, kehilangan partnerku. Aku tuh sama kakakku tuh almarhum itu kan bener-bener udah jadi kakak, udah jadi partner. Udah kayaknya kehilangan separuh hidup aku gitu. Dari kecil kita besar sama-sama. Kita berjuang sama-sama. Tiba-tiba Allah mengambil dia dengan aku tuh nggak siap gitu loh. Tiba-tiba gitu. Dan pada saat itu kita lagi ada project besar banget. Yang akhirnya aku tuh diem. Seharian tuh diem, aku nggak tahu mau ngapain. Apa ya di pikiran aku tuh nggak kepengen, ini nih bohong gitu loh, ini nih bohong loh, kabar yang aku denger ini bohong gitu. Jadi kan bergejolak ya, bergejolak banget. Kok biasanya setiap hari aku teleponan, kok tuker pikiran, kita mau ngapain, ada masalah apa di lapangan gini-gini. Pada saat hari dia nggak ada, itu memang aku bangun pagi biasanya telepon dia. Tapi hari itu kenapa aku nggak ngelakuin itu gitu loh. Itu yang menjadi penyesalan aku sampai hari ini. Seandainya aku telepon dia, pagi itu mungkin aku bisa ngedengar suara dia untuk terakhir gitu ya. Karena dia kan sehat kan. Pagi itu biasanya jam 7 aku minum kopi, ambil telepon, selalu ngobrol sama dia kan. Hari itu begitu aku bangun, aku tidur lagi. Ada kepikiran, aku tuh harus nelpon loh, antar aja deh gitu. Antar aja setelah siang, ke sore, ke malam, orang tuh kasakusuk gitu. Ada apa sih, kakakmu sakit gitu. Ya pikiran aku, ya sakit aja ya, santai kan, ya sakit. Terus aku malah ngatur, udah jangan dibawa ke rumah sakit itu, bawa aja langsung ke Jakarta. Aku jegat di Jakarta gitu. Karena aku pikir dia jantung kan, kena jantung gitu. Aku mau langsung ring lah gitu ya. Aku mau langsung kerjain itu. Takutnya kalau di rumah sakit daerah kan nggak ada kan. Tapi mereka nggak ada yang bergeming gitu ya. Udah kamu kesini aja kan. Aku jadi tambah tanda tanya ya. Kenapa kan harusnya cepet dong dibawa. Itulah momen yang menurut aku nggak ada kejadian apapun yang membuat aku terpuruk selain kehilangan dia di dalam hidup aku. Untuk bangkit lagi itu untuk jangankan untuk melihat ke lapangan gitu ya. Aku mau ngelihat berkas pekerjaan sama dia aja itu aku lempar loh. Nggak mau gitu. Aku nggak mau. Ini aku nggak sanggup untuk menghadapi ini sendiri. Gitu. Setelah beberapa lama, terus aku dipanggil sama yang kan agak lumayan gede karena kita lagi ngebor satu gunung ya di Indonesia untuk pembangkit listrik suplai Jawa dan Bali, dan itu cukup bahaya kan pekerjaannya. Dan kalau nggak dikerjain kan impact-nya ke aku juga gitu. Aku renungin, aku pikirin ini kan tanggung jawab, kalau aku nggak selesaikan berat juga dia. Profesionalnya. Iya, profesional, aku berat juga. Akhirnya aku
mulai beranikan diri meneruskan pekerjaan sampai selesai dan aku nggak pernah balik lagi sampai hari ini. Aku nggak pernah mau ambil pekerjaan di situ lagi. Jadi gitu. ada setrauma itu aku. Dibilang trauma juga, ya trauma. Kehilangan yang, ya aku kehilangan ayahku, aku kehilangan kakakku udah 3, tapi yang kakakku yang karena kita tiap hari kan bersama itu bener-bener yang kalau ditanya kejadian apa, itulah yang bikin aku terpukul banget. Ya aku ngerti banget sih, karena posisinya kan kayak aku sama adik aku juga selalu barengan kan. Jadi kayak, wah kalau ini nggak kebayang sih rasanya kayak gimana. Karena pasti kan kita dalam hidup ini ada satu orang yang kita andalin kan. Kita nggak usah nyuruh aja, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan. Saatnya dia harus ngomong, saatnya dia harus diam, itu kan pasti ada ya. Nah, aku merasa dia itu yang aku diam aja dia tahu gitu. Aku tuh mau apa dia tahu. Kayak ngelihat aja udah tahu gitu kan. Ngelihat aja udah tahu. Gitu. Oke Kak. Aduh. Gini. Ayo. Cerita ya. Iya. Aduh, sedih ya udah. Sedih. Aku juga kalau cerita itu sih selalu sedih, cuman ya udahlah, ya hidup yang ini harus. Soalnya Kak Fitri ada acara lagi nih abis ini. Iya, kalau cerita tentang kehilangan, kehilangan itu nggak akan pernah ada habisnya dan nggak akan pernah siap untuk kita ceritain berulang-ulang gitu. Pasti sedih. Iya. Pasti sedih kan. Pasti apalagi orang yang emang selalu ada buat kita. Oke, kalau kayak gitu minum dulu boleh ya? Iya boleh. Minum adalah salah satu cara untuk menenangkan diri. Menenangkan gitu diri. Psikolog aku sih bener, kayak gitu. Bener ya. Gimana? Oke. Kalau kayak gitu kita ngomongin yang suksesnya aja deh kalau kayak gitu ya. Tapi katanya nih dibalik kesuksesan Kak Fitri, ternyata katanya Kak Fitri itu nggak lulus SD. Itu bener gak sih? Ada artikel kayak gini nih. Ya kalau aku sih apa kata orang aja ya gitu. Kalau dibilang nggak lulus SD, masa iya aku bisa? Nih makanya ini pas aku baca sih sebenarnya pertanyaan ini bener gak sih? Masa iya gitu aku bisa sampai di terus udah kayak gitu bisa ngajarin kan sekolah di sekolah dong. Tapi ini bukan ini tidak untuk ditiru ya. Kalau ditanya aku suka sekolah, enggak, memang nggak suka sekolah. Bukan karena aku nggak suka sekolah, aku benci dengan pelajaran, bukan. Karena pada saat itu aku harus mengikuti orang tua aku yang tugasnya tuh pindah-pindah, Wenda. Jadi kebayangkan, misalnya SD, adaptasi gitu kan. SD itu kan 6 tahun misalnya gitu ya. Aku tuh bisa setahun itu bisa 2-3 kali pindah. Gitu, baru nih punya teman, pindah lagi, teman baru lagi gitu. Jadi kebiasaan nomaden kali ya, karena baru misalnya kita punya tetangga, punya teman SD baru, misalnya ini contoh SD aja ya. Harus pindah lagi. Jadi aku ngerasa sekolah ini nyebelin buat aku karena aku nggak pernah bisa punya best friend gitu. Jadi kebanyakan ya memang ya gitulah. Tapi itu salah satunya bikin aku juga kuat dan bisa berteman dengan siapa aja gitu. Iya, karena kan jadinya mau nggak mau karena keadaan jadi harus adaptasi dengan lingkungan baru lagi. Sekolah lah, kalau sekolah itu harus sekolah. Aduh, kalau kayak gitu, kalau sekarang kan udah sukses nih jadi business woman. Sebenarnya kalau misalnya ditanya dulu tuh cita-citanya apa? Atau emang udah mau jadi business woman gitu? Ini kakakku kalau nonton dia ketawa nih pasti. Jadi kalau biasanya ya, kalau kita dilahirkan dari keluarga pegawai, pasti orang tuanya itu kepengen anak-anaknya kayak dia kan. Papaku kan kerja di pemerintahan, pasti anak-anaknya itu pengennya kayak dia gitu. Aku ini anak yang ngebangkang di rumah gitu. Jadi dari kecil walaupun kakak-kakak aku itu nanti kamu gini ya, kerja di sini ya enak jadi jadi pegawai negeri misalnya. Dari kecil tuh aku bilang no, aku nggak mau bekerja yang waktu aku diikat harus pagi sampai sore, terus harus takut, harus gimana ya ngomong ini, jangan marah. Ya pokoknya ada kerja, ada aturannya lah ya. Ada aturannya, terus aku selalu bilang, aku nggak mau punya bos, aku mau jadi bos gitu. Kalau itu bagus ya kan? Dari kecil itu gitu. Aku nggak mau punya bos, aku mau jadi bos. Pokoknya jangan ya, aku nggak mau disuruh ikutin kerjaan
papiku gitu. Nah dari remaja memang aku sama kakak-kakakku yang cewek selalu didorongnya untuk menjadi wanita karir, tetapi bukan seperti sekarang. Karena mereka kan jadi ibu rumah tangga semua nih. Berbeda ya jalurnya ya. Berbeda jalurnya, dan mereka tahu aku ini bukan orang yang bisa jadi ibu rumah tangga yang diem di rumah aja gitu. Nah, karena memang dari kecil aku udah senang bekerja, aktif, jadi mereka mendorong, oke, kalau kamu mau kerja abis kuliah nanti kamu daftar ya di sini. Enggak, aku nggak mau gitu. Karena aku orang yang mempertanggungjawabkan ucapan aku harus buktiin bahwa aku tuh bisa. Sekarang sih udah kebukti banget, Kak. Mungkin ya. Iya dong, udah siapa yang nggak kenal Kak Fitri? Mungkin. Masih banyak sebetulnya yang ingin aku lakukan, tapi rasanya nggak cukup waktu dan tenaga. Pengen tahu kalau Kak Fitri kayak gini, apa yang belum Kak Fitri capai menurut Kak Fitri? Penasaran deh. Banyak sebetulnya ya. Salah satu aja deh. Orang pasti mikir, ya ampun udah punya segalanya, apalagi nih yang belum kesampaian apa sih Kak gitu? Ada yang belum kesampaian. Aku kepengen punya tempat untuk orang-orang healing, misalnya untuk menenangkan diri yang zen banget lah gitu. Kalau sekarang kan banyak itu tempat-tempat wisata misalnya istilahnya udah nggak ada ketenangan sih, mau di ujung manapun itu nggak ada ketenangan. Bener juga. Bener kan? Jadi ini keinginan aku yang terlalu berlebihan atau enggak, aku tuh pengen punya satu tempat area itu yang kalau kita pergi ke situ nggak boleh ada handphone. Kayak yang banyak di Thailand gitu ya? Mungkin ya udah ada ya. Nah, di Thailand kan ada katanya yang kayak waktu itu papi aku pernah pergi katanya, jadi kayak berapa hari dia nggak boleh ada handphone gitu. Nggak boleh, misalnya kalau misalnya mau tempat berlibur keluarga ya udah spend time aja sama keluarga, sama anak, itu nggak boleh. Boleh juga sih, aku itu setuju, mudah-mudahan sih sebelum aku bikin udah ada yang ngeduluin bikin. Pengen tahu diterima nggak di Indonesia ini, karena kayak kakak dulu deh yang bikin. Karena kita harus ada yang ngebalance nih. Iya benar. Dunia telekomunikasi, pernetizenan itu benar-benar banyak menyita energi ya. Energi kan. Menyita energi, menyita uang. Iya, benar itu. Bukan nambahin duit. Batuk. Pengennya itu satu-satunya cita-cita aku yang kepengen aku punya, tapi entah kapan aku bisa punya. Tapi benar sih, soalnya kadang kan kita kayak ngumpul aja gitu ya. Orang tuh fokus sama handphone. Aku selalu bilang sama anak aku sih kadang. Maksudnya kan sekarang ada anak yang udah lumayan gede juga. Jadi aku selalu bilang sama dia gini, fokus dengan siapa di sebelah kamu ngomong, taruh dulu. Bener. Karena jangan kamu nyariin orang yang di handphone, yang dunia maya, yang jauh, tapi kamu nggak pedulin yang di sebelah. Nanti pada saat yang di sebelah nggak ada, kamu tuh baru nyadar kehilangan. Kayak ternyata yang di sebelah tuh yang nemenin gua gitu, hilang gitu. Iya, kita kan percuma ya, kita mau bikin story berjilid-jilid tentang orang kehidupan itu. Kita. Iya. Misalnya gini, aku suka melihat ya beberapa orang yang misalnya ditinggal meninggal misalnya, mau foto bagaimana, percuma. Kalau sudah nggak ada kan dia nggak tahu ya, nggak bisa gitu. Baru nyesel. Kenapa? Makanya kemarin aku baca quote tuh lewat, kalau kamu mempunyai rasa sayang terhadap siapa yang ingin kamu ucapkan itu, kamu ucapin sekarang. Itu gue forward ke orang-orang yang mungkin gue itu lupa gitu untuk mengucapkan. Itu means a lot loh ternyata. Iya benar. Kadang orang tuh udah terlalu takut, udah terlalu menjaga jarak, malu, nggak pengen, Jadi sebenarnya kayak ya secara ini aja ya, aku kayak diajarin kalau pas mau healing diri sendiri lah secara psikolog, satu pelukan itu means a lot buat kita gitu. Mau kita, soalnya kita lagi sedih dipegang bahu aja. Itu aja udah langsung mewek. Itu tapi, tuh udah. Aku melihat kehidupan Wenda sama anak-anak itu seperti aku bercermin loh. Di rumah itu memang wajib begitu. Contohnya misalnya anak aku nih, dari yang gadis sampai si Jojo yang kecil, pokoknya bangun tidur itu kita harus hug. Mau tidur kita harus hug. Itu wajib di rumah. Kayak misalnya si Jojo nih ya, kadang-kadang kan dia udah mulai malu nih sama teman-temannya. Aku mah sengaja duduk di tengah-tengah temannya. Hari ini mami belum di kiss loh Jo gitu.
Gitu, aku gituin. Aku ingin membiasakan ke anak-anak bahwa kita itu perlu Love language lah ya, perlu kan dia tapi karena aku sering begitu, sebelum dia minta dia udah nyamperin duluan, hug, kiss gitu. Si Keira juga yang gadis tuh, anak gadis juga kan kalau di sekolahan suka malu. Aku mah sengaja, Keira belum peluk mami mau pulang gitu. Harus dibiasakan bahwa bahasa nggak hanya mulut loh. Kita mencontohkan. Jangan sampai ada jarak antara, banyak banget nih di Indonesia antara ibu dan anak atau ayah dan anak itu ngomong aja takut kan. Iya. Ngomong aja takut. Benar. Kita mau ngomong apa aja takut. Kalau anak aku ada takutnya. Cuman satu yang nggak pernah dia ngomongin dia langsung. Minta uang jajan. Rekeningnya udah penuh soalnya kayaknya dong. Itu anak aku kalau satu-satunya yang dia nggak berani minta uang jajan gitu. Dia selalu WA, kan lucu ya. Padahal dia cerita apa aja tuh berani kan. Tapi nggak enak gitu ya. Iya, tapi mungkin setelah aku pikir, mungkin itu cara mereka respect ke aku karena mereka tahu aku mencari uang itu nggak gampang. Nah, kalau sebagai wanita karir mencari uang, bekerja kan, pasti waktu banyak habis. Gimana caranya ngebagi sama anak-anak? Aku sesak kalau ditanya itu ya. Aku ngerasa sebagai ibu, walaupun misalnya semua orang bilang, oh kamu itu ibu yang baik, misalnya ada selalu buat anak-anak, kelihatannya balance ya gitu. Wenda percaya deh, tidak akan pernah ada rasa puas kita menjadi ibu. Walaupun kita udah melakukan yang terbaik buat anak kita, pasti aja ada merasa kurang. Kamu ngerasa gitu nggak? Iya. Iya kan? Sedikit anak-anak ngelakuin apa aja, aku tuh ngerasa langsung kayak hancur, kayak aku tuh gagal banget gitu. Iya, apalagi pas si anak aku yang gede, Naira, begitu tiba-tiba harus kuliah ke Kanada. Wah, itu aku nangisnya berhari-hari loh. Bukan nangisin apa ya, aku nangisin diri sendiri itu yang aku tanya dia, sebelum aku tinggalin dia di Kanada, pulang 2-3 hari sebelum aku pulang, setiap malam aku tidur sama dia, aku tanya, tunggu ya. Kalau ngomongin Aku tanya ke dia sebelum aku pulang itu, Naira, kira-kira selama mami ini jadi ibu kamu, apa sih yang bikin kamu itu ngerasa nggak puas dengan kamu punya ibu seperti aku? Aku bilang, aku tanya. Pertanyaannya susah banget. Setiap malam itu sebelum aku pulang ke Indonesia, setiap hari aku tanya. Jawabannya sama. Dia nggak jawab, dia cuma meluk aku. Itu kan itu bikin lebih... aku tambah ini ya, bikin tambah nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. No, aku bilang kasih tahu mami kalau misalnya ada hal yang sampai detik ini kakak harus sekolah di sini, mami tinggalin jauh dari mami. Apa yang bikin kakak itu nggak puas dengan perlakuan mami terhadap Naira gitu. Enggak, dia hanya diam, enggak mami, ya biasalah ya anak-anak, you are my role model, my best mom dan gitu. Tuh aku kan tambah dengan aku meyakini bahwa aku ini masih banyak kurangnya ke anak aku, tapi dia ngomong begitu tuh hati aku tuh kayak teriris-iris loh, Wen. Satu yang cuman pesan dia satu pada saat besoknya aku pulang, satu yang dia mohon banget ke aku, memang setelah dia sekolah di sana aku harus lebih berhati-hati dalam memilih teman di sini. Itu dia cuman pesannya gitu, mami, karena nggak ada yang bisa belain kamu lagi di sana. Please mami jangan refrain dengan teman-teman yang bikin mami pusing. I will, aku bilang itu. Sweet banget sih. I will. I keep my promise, I will, tadi bilang. Udah itu doang. Oh, sweet banget. Dia nggak mau ngelihat aku mungkin terlalu aku disakitin, dan dia melihat udah bukan dia bukan dia minta aku untuk tidak peduli dengan sekeliling aku, mungkin dia ngerasa apa yang selama ini dia lihat, mungkin dia bagaimana aku selalu membantu orang-orang di sekitarku, itu
Anak-anak banyak mungkin yang dimanfaatin, dia mikirnya kayak ya, gitu. banyak. Ternyata setelah aku pikir-pikir memang banyak efek sampingnya ke anak-anakku juga. Ya, Mpok Neti ya. Mpok Neti ya. Jadi cuman itu pesan dia, ya udah aku I keep my promise. Lebih berhati-hati lah. Ya, ini udah circle-nya udah bagus banget, udah bisnis aja terus ya Bisnis Kak. aja terus ya. Aduh, tapi aku penasaran deh kalau misalnya Apa? bisnis momen kayak Kak Fitri ini isi tasnya tuh apa aja ya? Kita boleh bongkar gak sih Kak? Ada gak sih duit 5.000 ya? Aku biasanya minta bayarin Rafli itu. Apa ya? Aku takut loh. Dia cuma kalau boleh. Aduh, aku boleh lihat. gak sih ini sekalian, ini juga tasnya pasti. Oh, ini UMKM. Iya enggak? Ini UMKM. Tapi modelnya luar biasa. Ini permisi ya, aku Kok aku bongkar ya. takut ya? Mau Aku dibongkar. bongkar ya. Minum dulu ya, boleh. Kacamata. Oh. Faktor umur ini. Oh iya ya, bedak ya kan? Bedak. Oh iya, cewek lah ya, lipstick, Standar lah ya, parfum. standar, handphone ya kan, lipstick, ini apa, permen Ini lip ya? balm. Itu apa ya, permen? Permen, lip balm, ya kan, ketemu banyak orang ya kan. Aduh. Ir, Ini itu tinggal sebelah apa ada dua-duanya tuh. oil, Iya, kadang-kadang kita kalau pulang ke rumah itu emak-emak ya. kalau udah sore itu aku seneng ditaruh di belakang gitu Iya, biar bener. aku sampai rumah itu udah Relax. udah relax Oh, gitu. aduh, nih handphone, ya kan. Ah. Kita bongkar bener-bener loh Kak. Boleh. Oh, ada permen, Oh, bener-bener. ini sebetulnya bukan permen nih. Ini wajib ada di tas aku. Aku kan suka lupa sarapan, suka lupa Oh, makan. gitu. Ini karamel. Jadi kalau aku udah lapar banget, aku makan ini satu. Kayak tuh. coklat gitu ya istilahnya Ini kalau lebih orang. dari coklat kali ya, karena ini kan nggak boleh sih sebetulnya, ini gula. Iya, bener-bener. Boleh bener. dicobain loh. Karamel, oh ya. Ya kan? Kalau aku sarapannya ini ya kan, Ini- masih sarapan. Tapi ini kenyang loh, makan ini satu cukup ngebantu untuk karamel. Ini enak. Tapi aku pengen ngunyah Kak, aku suka makan. Kalau makan ini kenyang double karbo dong. Oh, ini enak. Lo kan? Enak. Ini enak. Makan ini doang kenyang. Kenyang. Cobain. Ya, ya aku nggak kenyang deh. Kak. Manis soalnya. Lumayan ngeganjel. Janjel. Aduh, buat itu. transfer Buat ya. transfer. Apalagi ya? Kita lihatnya tuh sampai full loh. Karet rambut. Rambut. Aku tau banget Kak Fitri suka ikat tato ya Karet kan. panas. Karet rambut. Karet. Kita lihat. Maaf ya Kak, ada Aduh. dompet. Nah, nggak ada Udah isinya. sampai habis loh. Dompetnya lihat ya. Boleh. Aduh. Ini nggak ada duit Indonesia ya Kak? Ada, nggak mungkin ada. Oh ada. Sekarang kan musimnya itu apa? Curious ya. Chris bacanya ya. Chris, bacanya Chris. Dolar semua. Nggak, dikit-dikit. Ini kita lagi di mana ya? Mana dolar semua? Gengs, dolar semua gengs. Mohon maaf nih ya. Dikeluarin ya. Mohon maaf. Ini mata uang di mana Kak? Kita di mall kalau pakai ini bisa nggak bisa kan? Enggak, itu kayaknya aku bekas pergi belum aku taruh. Oke. Bisa. Oh, masih ada duit lain juga tetap. Ada rupiah. 150 doang. Habis rupiah kan sekarang rata-rata pakai Kris itu kan, online lah ya. online. Kadang kita mau bayar apapun nggak terima cash kan? Bener, nggak ada 5.000-an ya kan? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Dengan kartu-kartu yang banyak itu. Wow, ini banyak kertas-kertas loh Kak. Boleh aku baca nggak nominalnya? Apa itu? Nggak tahu Kak. Transfer ke XXX 1 miliar rupiah. Ini transfer 1 juta. Ini seriusan 1 miliar rupiah loh transferannya. Coba lagi belakang lagi. Aduh, aku jadi Ini nggak ada yang dikit gitu Kak. Ini 1 miliar 500 juta kerjaan. Sumpah nih ini ya. ya kerjaan. Ini kita ini ya, kita lipat bener-bener lipat nih ya, nama dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya angkanya orang nggak percaya ya, angkanya ini nggak bohong. Itu kerjaan, Ben. Ini nggak bohong. Kerja. Apa lagi tuh? Aku kok jadi deg-degan. Ya ampun, kok banyak banget ya Kak. Ini juga satu ya kan. Salah satu aja kita kasih lihat 3 miliar.
Ini ada nggak sih yang jutaan Kak? Ratusan deh Kak. 300 gitu. Itu apa, Wen? 1.500.000.000. Seriusan? Apa ya? Coba boleh aku lihat nggak? Nggak tahu Kak. Oh, ini keren. Lah, Kak ini kan duit Kak. Aku nggak tahu Kak. Nominalnya gede loh. Ini kerjaan, Wen, semua, Wen. Ntar aku ceritain. Ya, ini kerjaan. Ya ini ada lah ya 350 juta. Apa ini? Apa aja? Ya, udah. Kerjaan itu. Nominal paling kecil kayaknya 350 juta ya. Oh, jadi baru tahu ya. Coba ini ada apa? Iya loh, ini kau baru tahu loh, Wen. Ini apa sih Kak? Ini ratusan juta MM Ini sebetulnya rembetan-rembetan aku buat ke kantor. Jadi Aku gini, mau rembesnya habis ini. Rembesannya 1M, gimana ceritanya? aduh. Jadi gini, aduh jadi Kita ini Jadi ya. takut loh. Ini bukti transfernya ya. ini bukti transfer ini adalah. Jadi aku tuh kan Aku balikin lagi, aku balikin lagi. nanti aku nggak bisa rimbas. Jadi kan aku punya beberapa usaha. Iya. Biasanya para partner aku tuh, misalnya contohnya kontraktor nih, itu tuh kadang-kadang suka pada direct ke aku. Oke. Dan aku tuh orangnya nggak mau karena administrasi mereka pekerjaannya terhambat. Ngerti banget. Bener nggak? Jadi, Iya, ngerti banget. jadi biasanya Apalagi kan bayar tukang gitu-gitu kan, Kak. Nah. Soalnya papi aku kan bawa rumahku. Jadi tahu. Kalau Paham duit kan? stop, kalau bangunan stop, berarti itu artinya duitnya stop. itu aku nggak mau terjadi di pekerjaan aku. Tapi kan aku harus menghormati company aku ya. Iya. Semua itu kan ada prosesnya. Misalnya masuk invoice dulu, diperiksa dulu, checklist dulu, apa panjang lah. Makanya kalau kita mempunyai usaha dan aku tuh pernah di posisi mereka. Bagaimana kita mau nagih orang itu layernya kan panjang banget ya, harus invoice, harus begini, harus begini. Otomatis kan pekerjaan di lapangan itu terhambat ya. Benar. Jadi kalau mereka itu biasanya aku selalu meeting, pokoknya kalau ada kendala apapun di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran, boleh direct ke aku langsung. Langsung jadinya. Berdasarkan inilah kadang-kadang mereka itu nagih nih ke kantor aku, tapi mereka kasih tahu bahwa kalau nunggu kantor ibu bayar, kita nggak bisa kerja, otomatis aku bayarin dulu. Nanti mereka bayar ke aku. Oh my God. Padahal itu company aku ya, tapi aku memecahkan masalah biar nggak impactnya panjang ke pekerjaan. Oh my God. Gitu ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Kak Fitri. Sama-sama. Karena ini di acara ya, jadinya kita tidak bisa terlalu panjang. Tapi kira-kira ada nggak apa? kata-kata dari Kak Fitri buat wanita-wanita di luar sana yang mau menjadi wanita karir seperti Kak Fitri? Pertama, sebetulnya yang paling penting di setiap perempuan itu kalian harus punya percaya diri. Percaya diri itu nomor 1 dan jangan pernah berucap atau berkata aku nggak bisa. Itu nggak boleh karena bener loh badan kita itu nggak ngerti apa yang kita ucapin. Jadi aku bisa, aku mampu, aku bisa, aku mampu. Dan paling penting lagi cari pekerjaan yang kita cintain. Itu dulu. Once kita udah ngerasain pekerjaan itu kita cintain dan kita tahu bagaimana enaknya dapat uang hasil sendiri, otomatis pekerjaan lain itu pengen kita cobain. Gitu. Ya, pokoknya tetap semangat wanita Indonesia, kalian pasti bisa. Terima kasih Kak atas waktunya. Kalau kayak Makasih, gitu. sama-sama. Deg-degan loh. Aku juga deg-degan loh. Kalau kayak gitu terima kasih Thank sayang. you. Thank Kalian bisa you. komen di bawah kira-kira curhat Bunsar nextnya siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Dadah.